Tidak ada yang sempurna. Perusahaan besar juga bisa membuat drama dengan melakukan kesalahan konyol di publik. Mereka juga manusia, dan kesalahan manusia hampir tidak bisa dihindari. Kali ini kita akan melihat contoh epik dan memalukan yang terjadi pada beberapa perusahaan besar. Tetap bersama kami sampai akhir video ini ya. Kamu sedang menonton video fenomena. Jangan lupa like video ini dan pastikan kamu sudah subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video menarik di kemudian hari. Yuk, mari kita ulas satu persatu. Insiden kegagalan dari Apple ini terjadi pada tahun 2010. Saat itu Steve Jobs mencoba membuktikan seberapa cepat web browsing menggunakan perangkat barunya di browser Safari. Dia mencoba membuka halaman web beberapa kali, let's just compare these websites. Tapi semuanya gagal dan dunia melihatnya secara langsung. Namun kemudian mereka menyadari bahwa itu bukanlah kesalahan iPhone. Tetapi karena banyaknya jumlah pengguna jaringan Wi-Fi di ruangan presentasi tersebut. Lalu, apa yang terjadi menurutmu? Bayangin aja. Now, I really want your Wi-Fi devices off. Are they off? Steve Jobs harus meminta semua reporter dan pengunjung di aula tersebut untuk menonaktifkan perangkat mereka jika mereka ingin melihat sisa presentasi. Boston Dynamics mengerjakan proyek untuk menghasilkan robot cerdas yang dapat melakukan hal-hal menakjubkan. Kamu pastinya pernah melihat robot cerdas serupa di film sci-fi. Robot berjalan di permukaan yang berbeda, berpegangan pada kaki mereka saat didorong, membuang sampah ke tempat sampah, kecuali yang satu ini, dan membantumu mengatur kardus-kardus. Terlepas dari kecerdasan mereka, yang terjadi pada tahun 2017 justru menunjukkan bahwa robot cerdas kreasi mereka juga bisa bodoh. Robot yang dinamakan Atlas tersebut membuat kagum setiap orang dengan semua hal yang dilakukannya dengan sangat sempurna. Sampai tiba-tiba, Atlas berjalan ke arah yang salah dan terjatuh dari panggung. Tidak usah khawatir deh dengan robotnya. Atlas sudah lebih banyak belajar dan bahkan sekarang tahu bagaimana melakukan backflip. Peristiwa kocak berikutnya terjadi pada tahun 2012 saat presentasi tablet Microsoft Surface. Semuanya berjalan dengan baik sampai tiba-tiba tablet Surface tidak merespon, hang alias macet di tangan manajer perusahaan. Yang menariknya, insiden ini terjadi saat dia sedang menunjukkan performa perangkat tersebut. Kita tidak tahu penyebab perangkat tersebut tidak merespon. Saking canggungnya situasi tersebut, dia terpaksa berlari ke mejanya, menukarnya dengan tablet yang lain. Pernah melihat ini sebelumnya? Kamu tidak sendiri kok. Sistem operasi Microsoft Windows terkenal dengan Blue Screen of Death Error. Selama demonstrasi Windows 98, upaya untuk menghubungkan scanner ke komputer tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bill Gates, CEO perusahaan tersebut, sejenak benar-benar tampak ketakutan. Tetapi penonton malah bereaksi dengan tawa dan dibalas dengan canda oleh Bill Gates. Ya, penjualan Windows 98 belum dimulai kok karena kecelakaan ini. Pada tahun 2010,
Perusahaan Swedia, Volvo, memutuskan untuk menggunakan mobil terbaru mereka untuk memamerkan teknologi automatic braking system. Tujuan dari teknologi ini dalam situasi darurat adalah untuk menghentikan mobil dengan aman ketika mendekati rintangan. Tetapi selama demonstrasi, mobil memutuskan untuk tidak berhenti dan menabrak truk di depannya. Syukurlah tidak ada korban jiwa pada saat itu, tetapi tidak pada kejadian serupa di tahun 2015. Ketika menunjukkan cara kerja bantuan parkir mobil Matic mereka, mobil model baru tersebut malah menabrak salah satu jurnalis yang ada di tempat kejadian. Melalui kejadian tersebut, pengembang Volvo menyadari bahwa mereka melakukan hal-hal keren, tetapi salah besar. Ketika BlackBerry mengumumkan Alicia Keys sebagai direktur kreatif baru mereka, I'm good. It's okay. sepertinya itu ide yang bagus untuk mendorong semua orang agar menggunakan HP BlackBerry untuk keamanan dan privasi terbaik. Namun, sebuah posting di akun Twitternya malah dibuat melalui iPhone. Aduh, kesalahan yang sangat memalukan. Tentu saja, tweet tersebut segera dihapus dan Alicia mengklaim bahwa perangkatnya direntas oleh hackers. Yang justru malah menimbulkan pertanyaan, mengapa HP BlackBerry yang mereka klaim aman justru bisa direntas? Pada tahun 2004, hal yang sangat kocak terjadi selama presentasi CES Samsung. Di acara tersebut, Samsung mengundang sutradara film terkenal untuk memberikan komentarnya dan kekagumannya dengan TV layar lengkung baru mereka. Tampaknya Samsung memberikan tawaran yang menarik untuknya agar memberikan pujian dan kata-kata yang baik selama pengumuman produk tersebut di atas panggung. Ketika acara dimulai, dia mulai menyampaikan komentarnya. Namun tidak lama kemudian, dia malah terdiam untuk beberapa saat. Dan justru malah mengucapkan permintaan maaf kepada para penonton. Tentu saja penonton kebingungan. Baru kemudian terungkap apa yang sebenarnya terjadi di acara tersebut. Komentar yang seharusnya disampaikannya sebetulnya adalah tulisan yang sudah dipersiapkan dan ditunjukkan kepadanya melalui layar teleprompter, yaitu perangkat elektronik yang menampilkan teks untuk narasi. Di tengah-tengah pernyataannya, alat tersebut berhenti bekerja dan tanpa alat tersebut, dia tidak dapat melanjutkan pernyataannya. Atau barangkali saja TV-nya terlalu bagus sampai dia berlari karena kehabisan kata-kata. Salah satu kegagalan yang paling banyak dibahas di tahun 2017 terjadi pada presentasi iPhone 10. Fitur pengenalan wajah baru yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar malah tidak berfungsi. Kepala dari software engineering saat itu tengah menunjukkan bagaimana teknologi baru mereka mampu membuka kunci HP hanya dengan sekali pandang. Namun, alih-alih membuka kunci perangkat, layar HP tersebut malah memintanya untuk memasukkan kode akses. Kedengarannya menyakitkan sekali. Tapi dia segera mengambil iPhone lain untuk membuktikan bahwa ini benar-benar berfungsi. Let's go to backup here. Kalau ini bukan hari sialmu ya. Alasan dibalik kegagalan tersebut kemudian terungkap. Orang yang menyiapkan HP pertama tersebut untuk presentasi telah mencoba beberapa kali untuk membuka kunci menggunakan wajahnya, dan iPhone sudah terkunci dengan PIN sebelum diberikan untuk presentasi.
Ini bukan kegagalan epik perusahaan, tetapi kami ingin menunjukkanmu apa yang terjadi di Olimpiade Rusia tahun 2014. Salah satu olimpiade termahal dalam sejarah dunia. Ada yang mengatakan total anggaran untuk pengeluaran di Olimpiade 2014 tersebut melebihi anggaran dari gabungan semua olimpiade sebelumnya. Percaya nggak sih? Selama upacara pembukaan, 5 kepingan salju besar akan membentuk cincin olimpiade. Tetapi karena kesalahan misterius, salah satu cincin justru tidak mengembang. Dengan sigap, penyiar mengganti adegan lain untuk menutupinya. Namun percuma saja, internet telah menyebarkan adegan tersebut sebagai bahan olokan. Belakangan kesalahan ini sendiri menjadi acuan desain dan presentasi online lainnya. Produser yang bertanggung jawab atas kesalahan teknis tersebut justru muncul dengan t-shirt yang dicetak dengan desain 4,5 cincin olimpiade. Nah, ceritakan pada kami kisah gagal apa lagi yang kamu tahu yang tidak ada dalam video ini. Beri komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke sosial mediamu, dan subscribe.